Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan memaknai kitab Anwarul Muhammadiyah Syarah Arba'in Imam Nawawi. Nah, tafadhal Ustaz Satria mungkin baca pertama. Ustaz. Oke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi asyara, hadis yang ke-17. Al-amru bi ihsanin tadhi wal qatli, yaitu perintah untuk melakukan berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu an, hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli apa Ustaz? Syai'in. Ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan, berarti kata di sini ya Ustaz? Ya. Mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Maka apabila kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh tersebut. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adibhata. Apabila kamu menyembelih hewan, maka lakukanlah dengan baik penyembelihan hewan tersebut. Wal yuhidda hafratahu, dan hendaklah seseorang di antara kalian itu menajamkan syaprotahu, mata pisau. Pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan mengajar mengistirahatkan, menenangkan hewan sembelihannya. Ya. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan akannya hadis Imam Muslim. Langsung Ustaz. Rawiul hadis Shaddad bin Ausin. Nasabnya Shaddad bin Aus, yaitu Shaddad ibnu Ausin ibnu Sabit ibnu Muntir al-Ansari al-Khazraji, wahwa ibnu akhi Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, syairur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu anaknya saudara Hasan bin Sabit yang menjadi penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu min ahli Badar. Ya. Dan ayahnya salah satu di antara ahli Badar. Sifatuhu, adapun sifat-sifatnya Shaddad, kana aliman faqihan haliman, ya adanya ia itu yang alim, yang mempunyai ilmu, faqihan dan yang faqih, orang yang mempunyai faqih itu, ya, yang paham agama. Haliman dan yang sangat sabar. Ya. Khaifan lillahi ta'ala, lagi ia orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Syadidul dzikri wa du'a, yang sangat banyak berzikir kepada Allah dan berdoa. Akafa 'alal ibadati, dan ia mendedikasikan seluruh hidupnya, umurnya untuk beribadah. Ya. Yabta'idu 'anil fitani, dan ia juga menjauhi fitnah-fitnah, dari fitnah-fitnah. Ya. Amaluhu, adapun pekerjaannya. Wallahu Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab telah memerintahkan, menugaskan kepadanya sebagai imarata himsa, yaitu sebagai kepemimpinan, ya, pemerintahan Hims. Ya, kota Hims. Summa sakana Palestina, kemudian ia tinggal di Palestina. Rawa khamsina hadisan, ia meriwayatkan 50 hadis. Wafatuhu, dan adapun wafatnya Shaddadu fiya bi Palestin, wafat di Palestin tahun 58 Hijriah, wa umruhu khamsatu wa sab'una aman. Itu Ustaz. Ya. Kalau dibaca
Khamsun dan wa tis'una ya. Oh, iya. 10. 7 berapa sih? Saya juga kurangin ya, Sa. Kalau hafal Sab'un. itu diingat dulu. Sab'un ya benar-benar. Khamsun wa sab'un. Nah, Dan umurnya 75 tahun. iya. Ma'anil mufradat, makna-makna mufradat kosakata kataba, yaitu yang berarti aujaba, mewajibkan atau mengharuskan. Al-ihsanu, adapun kata ihsan, ya itu adalah arif warahmah, yaitu berbuat lembut, warahmah dan kasih sayang. Yuhiddu seperti itu. Ya, fal yuhiddu ya. Yuhidu sannasikina, yaitu menajamkan pisau. Ia menajamkan pisau, atau sinusikin ya Ustaz. Kayaknya sana ini ya, fi'il lah, karena yuhidu fi'il lah. Pastinya Ya, maknanya fi'il juga. Sannasikina, yaitu menajamkan atau mengasah pisau. Ya. Syafrotahu, adapun lapan syafrotahu, yaitu harfu sikin, ujung pisau ya Ustaz. Ya. Harfu ujung pisau. Pinggir berarti, pinggir pisau, pinggir yang tajam. Titik dulu Ustaz, titik. Ya, nah. Masya Allah. Nah, itulah dia kan. Panjang nggak hadis hari ini? Oh ya, pendek. Gantian Ustaz. Ustaz Hasan mungkin mau baca, silakan. Asyarhu. Kita ulang lagi 2 kali. Boleh Ustaz, nanti diperbaiki kalau ada yang salah. Ini kayak Ustaz Asakandari bukan? Iya Ustaz. Oh ganti. Masya Allah, udah jadi singa hari ini. Masya Allah, lanjut. Kirain apa? Suaranya kecil ya Ustaz. Udah beberapa kali ya. Udah terekam nih. Lanjut. Ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarhu yurshiduna Rasulu sallallahu alaihi wasallam fil hadithi ilal ihsani wa huwa rahmatu warifqu wa huwa amun fi kulli syai'in. Rasulullah memberi petunjuk kepada kita pada hadis tersebut untuk berbuat baik, dan itu kasih sayang dan kelembutan, dan dianya ihsan itu yang menyeluruh pada setiap sesuatu. Fal muslimu rahimun bi tab'ihi yaqtadi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, fala yu'amilu ahadan bi qaswatin au yahmiluhu ma la yutiqu. Maka orang Islam itu yang penyayang dengan tabiatnya, lagi mengikuti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bergaul ia orang Islam akan seseorang yang lain biqaswatin dengan radikal. Ya, keras. Ya, dengan keras. Ya. Atau membebankan, au yuhmiluhu. Ya. Atau membebankan ia orang Islam akannya seseorang yang lain terhadap apa yang tidak disanggupi ianya seseorang yang lain. Wa fil hadithi taujihatun samiyatun. Dan tersebut di dalam hadis itu beberapa arahan samiyatun yang mulia, bernilai ya. Mulia. Bernilai. Naj'alul mana? Taj'alul muslima musifan, muttasifan. Ada muttasifan bimakarimil akhlaqi, menjadikan ianya arahan akan orang Islam akan yang bersifat dengan kemuliaan akhlak, hatta ma'al hayawanil ladzi sakharahu Allahu ta'ala lahu, hatta yazbahahu wayan
Enggak nampak lagi tuh. Wayan tafi'u, wayan tafi'a. Iya. Wayan tafi'a biaklihi. Hatta ma'al hayawani, sehingga beserta hewan, sakharahullahu, yang memanfaatkan akannya hewan oleh Allah Ta'ala, lahu, baginya orang Islam. Mengendalikan. Sakhara. Mengendalikan. Yang mengendalikan akannya hewan oleh Allah Ta'ala baginya orang Islam. Sehingga menyembelih ianya orang Islam akannya hewan, dan bermanfaat ianya orang Islam dengan memakannya hewan. Au yaqtulahu liyatafallusi min syarrihi, atau membunuh ia orang Islam akannya hewan untuk menyelamatkan diri dari bahayanya atau menyakitinya hewan. Ya. Fayakunu birifqin duna ta'dzibin lil hayawani, maka ada ianya membunuh itu dengan kelembutan atau dengan bersikap baik tanpa mengazab bagi hewan. Bal nat'imuhu wa nasqihi, bal nut'imuhu wa nasqihi wa nurihuhu, bahkan kita memberi makan akannya hewan dan kita memberi minum akannya hewan dan kita menenangkan akannya hewan. Wa nusinnu sikina qabla dzibhi, dan kita menajamkan pisau sebelum menyembelih. Wala tazbah hayawanan amamal akhari, dan jangan kamu menyembelih akan hewan di depan hewan yang lain. Ya. Wa idza qatalna namlatan aw zubabatan fala nu'adzibuha bal nadribuha darbatan qawiyatan fatamutu bila ta'dibin. Dan apabila kita membunuh seekor semut atau lalat, maka tidak boleh kita membunuh akannya binatang tersebut, menyiksa. Maka jangan kita mengazab akannya binatang tersebut, tetapi kita membunuh akannya binatang tersebut akan sebagai bunuh, akan satu pukulan, memukul. Akan tetapi kita memukul akannya hewan akan satu pukulan yang kuat, maka mati ia dengan tanpa menganiaya. Bukan dicabut sayapnya satu-satu sambil nonton ya. cabut bulunya. Kalau memang ada hewan-hewan yang perlu dibunuh, bunuhlah dengan cepat. Masya Allah, itulah Ustaz, dalam segala hal baik kan. Kayak membunuh orang yang berhak dibunuh, misalkan orang dikisas pun harus ada caranya kan. Langsung dengan pedang kalau zaman dulu. Kalau sekarang tembak, nggak boleh dipotong tangannya dulu. Ditarik jenggotnya atu-atu biar sengsara, nggak boleh. Dilasi nggak boleh. Masya Allah. Bagaimana Ustaz Yayat, apa kurang terang? Ini udah habis daya terangnya Ustaz. Masya Allah. Kembali ke Ustaz Satria. Al-Faidatun. Ada lagi yang lain? Ayo teman-teman naik. Ada yang mau baca silakan naik. Oke, lanjut Ustaz Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, sebuah faidah. Al-ihsanu yakunu bihasabi kulli syai'in. Berbuat baik itu adanya ianya berbuat baik sesuai keadaan dalam segala sesuatu. Ya. Fa ihsanus salati iqamatuha, adapun berbuat baik dalam salat adalah melakukannya kamilatul arkani atau kamilatul arkan. Kamilata. Kamilatul arkani, sambil menyempurnakan rukun-rukun, wasyuruti, dan syarat-syaratnya salat, wasunani, dan sunah-sunah salat. Wa ihsanul Qur'ani, dan adapun berbuat baik dalam Al-Qur'an, pada Al-Qur'an adalah qira'atu, membacanya, wa tartiluhu, dan tartil,
rapih dalam membacanya. Watadabburu fi ayatihi, dan bertadabbur fi ayatihi dalam ayat-ayatnya, wa husnus sauti, dan suara yang bagus. Wal ihsanu ilal ahli, dan adapun berbuat baik kepada keluarga, riayatuhum, adalah menjaga mereka, wa himayatuhum, dan melindungi mereka. Wa ihsanut tajiri, dan adapun berbuat baiknya seorang tajir, pedagang, itu amanatnya, wasidquhu, dan kejujurannya, wa adamul ghashi, dan tidak ada ketertipuan dalam berdagang. Wal ihsanu lin nabati bisaqihi, dan adapun berbuat baik terhadap pepohonan atau tanaman-tanaman, itu bisaqihi, dengan cara kita memberikan minum, mengairinya. Iya. Wa hifdhihi, dan menjaganya, minat talafi, dari kerusakan. Iya. Ma yustafadu minal hadisi. Terusin Ustaz. Terus. Ma yustafadu minal hadisi, adapun yang bisa diambil manfaatnya dari hadis tersebut adalah yang pertama, al-ihsanu fil amali yakunu bi itqaniha, yaitu berbuat baik dalam perbuatan tersebut dengan cara memungkinkan, ya gimana Ustaz? Melakukan sesuatu dengan sempurna, dengan baik, itu kan ya. Dan yang kedua, al-ihsanu fi kulli syai'in birrifqi warahmati, berbuat baik dalam segala hal itu dengan cara kelembutan, penuh kelembutan dan kasih sayang. Dan yang ketiga, ada mutur bil hayawani wa idaihi, tidak memukul hewan dan menyiksanya Ustaz. Ya, menyakitinya. Yang keempat, lam yukallifunallahu bima la nutiqu fala nukallifu ghairana bih. Allah tidak memaksakan kita terhadap apa yang kita tidak mampu. Fala nukallifu ghairana bih. Maka begitupun kita jangan memaksa orang lain untuk gimana Ustaz? Bihi kembali ke malayatiku berarti ya. Nah, Ustaz. Fala nukallifu ghairana bihi. Maka kita jangan memaksa orang lain untuk melakukan apa yang tidak mereka mampu. Atau yang kita tidak mampu juga boleh. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan. Begitu juga kita ya, jangan membebani orang lain dengan hal yang ia tidak mampu. Atau bisa juga dengan hal yang kita tidak mampu, kita juga jangan nyuruh orang lain ya. Kalau kita nggak mampu, orang lain juga biasanya nggak mampu. Ini maknanya hewan jadi menggebuk hewan. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Apa ini kira-kira yang perlu kita bahas? Ustaz Hasan, rasakan dari amankah semuanya? Karena yang kuring-kuring depan no dalam baca gure ya kan, nah bari-bari yang apa aja gure berterang ya, Kata tempat kesalahan. Kata untuk insya Allah semua sudah terang benderang. Saya ulang makna sekali biar rekamannya terang. Rawil hadis, adapun yang meriwayatkan ini hadis itu Syaddad ibnu Ausin, itu Syaddad ibnu Aus. Nasabuhu, ini adalah nasabnya Syaddad. Wah, dianya Syaddad itu Syaddad ibnu Ausin ibni Thabitin ibnil Mundhiril Ansariyul Khazrajiyyu. Itu Syaddad, siapa Syaddad? Ibnu Ausin, siapa Ibnu Ausin? Ibni Thabit Ibnil Mundhir, Syaddad Al-Ansariyu, beliau orang Ansar, Al-Khazrajiyyu, beliau bersuku Khazraj. Bahwa dianya Syaddad itu Ibnu Akhi Hasan ibni Thabit. Itu anak dari saudara Hasan bin Thabit. Siapa Hasan ini? Syairir Rasul, pensyairnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa abuhu min ahli Badrin. Adapun bapaknya Syaddad itu dari ahli Badar. Hadhihi sifatuhu, ini adalah sifat-sifatnya Syaddad. Kana aliman, adanya itu seorang yang alim, faqihan itu seorang yang faqih. Alim dan faqih mirip-mirip kalau zaman dulu kan istilahnya. Jadi faqih dulu faqih itu bukan paham fikih kalau dulu. Memahami agama seluruhnya namanya faqih.
Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kan? Membuat dia paham agama, maknanya paham seluruh, bukan hanya fikah saja. Haliman itu yang sangat sabar. Khaifan itu yang takut minallah, kepada Allah Ta'ala. Syadidan dzikri, sangat kuat zikirnya. Wa du'ai, sangat kuat doanya. Aqafa, fokus ia kepada beribadah. Ya betaidu anil fitan, menjauhi ia dari fitnah. Kalau ada perang-perang sesama sahabat, kelihatannya beliau nggak ikutan. Itu fitan yang dimaksud di sini begitu. Karena ada beberapa orang sahabat yang menghindari ketika terjadi perang Jamal misalkan, perang Nahrawan, perang Siffin, ya. Walaupun kemudian para sahabat itu menyesali, ya, seperti kita baca kayak Ibnu Umar, beliau nggak ikut membela Sayyidina Ali ketika perang. Di kemudian hari beliau menyesalinya karena ternyata memang Sayyidina Ali berada di pihak yang benar. Itu kalau kita baca sejarah. A'maluhu hadhi, amaluhu ini adalah pekerjaan-pekerjaan Syaddad. Wallahu mengangkat akannya Syaddad oleh Umar bin Al-Khattabi imarata, sebagai pimpinan kota Himsa, imarata Himsa. Sumasakana Palestina, kemudian tinggal beliau di Palestina. Rawah khamsina hadisan, beliau meriwayatkan 50 hadis. Wafatu ini adalah wafat beliau. Tuwfiya, beliau diwafatkan di Palestina. Sanata Sittin wa khamsin, ya, pada tahun 58. Wa umruhu, dan umurnya itu khamsatun wa sittuna aman, 75 tahun. Hadhihi ma'anil mufradat, ini adalah makna-makna mufradat. Kataba, maknanya ojaba. Al-ihsanu ar-rifqu war-rahmatu. Ihsan itu berbuat lembut, war-rahmah, dan menyayangi. Yahuddu atau yuhiddu dari wal yuhidda. Yuhid maknanya sanna sikina, menajamkan ia akan pisaunya. Syafrata maknanya harfas sikin, pinggir pisau, yaitu pinggir bagian tajamnya. Nah, terus. Kemudian yursyiduna Rasul, membimbing akan kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, dalam hadis di atas, ilal ihsan, untuk berbuat baik. Bahwa dianya ihsan itu ar-rahmatu, menyayangi, warifku, berbuat lembut. Bahwa dan dianya ihsan itu amun fi kulli syai'in, umum dalam segala hal. Jadi dalam segala hal itu bisa dipakai ihsannya, ya. Jadi ihsan ini masuk dalam semua bab ibadah. Bahkan dalam bukan ibadah pun masuk bab ihsan. Kayak membunuh hewan tadi, ya. Membunuh hewan yang bisa memudaratkan kita harus dengan cara baik juga. Fal muslimu rahimun bi tabi'ih, maka orang Islam itu penyayang dengan tabiatnya. Jadi secara alami dia bawaannya, fitrahnya memang penyayang. Yak tadi si muslim itu mengikuti ya bi rasulihi, dengan rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala yu'amilu ahadan, maka tidak memperlakukan ianya si muslim akan siapapun bikaswatin, dengan cara keras. Baik keras perkataannya atau keras perbuatannya. Au yahmiluhu, maka tidak mendorong, tidak membebani ianya si muslim hu, akannya siapapun, ma la yutir, sesuatu yang tidak sanggup ianya orang lain. Fil hadis, dalam hadis di atas, taujihatun samiyatun, itu bimbingan yang tinggi. Samiyah, bimbingan yang bernilai tinggi. Taj'alul muslima muttasifan, yang menjadikan ianya bimbingan akan si muslim, muttasifan, akan yang bersifat bimakarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Hatta ma'al hayawan, sehingga muslim itu berakhlak mulia bersama hewan. Hewan mana? Hewan yang sakarahullah, hewan yang mengendalikan akannya hewan oleh Allah Ta'ala untuknya si insan. Jadi memang Allah mengendalikan hewan untuk manusia, untuk kemanfaatan manusia, kan? Kan bisa aja Allah membuat hewan itu enggak mau tunduk kepada manusia. Tapi memang kehendak Allah hewan tunduk kepada manusia. Manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menundukkan hewan apapun, betapapun gede badannya, kayak gajah gitu. Masya Allah. Hatta yadbah, hingga bisa menyembelih ianya si insan, ianya si muslim makannya hewan. Wa yantafi'a bi akli, hingga bisa mengambil manfaat ianya si muslim dengan memakannya hewan. Au yaqtulahu liyatakhallasa, atau membunuh ianya si muslim makannya hewan agar selamat ia min syarrihi, dari keburukannya hewan. Mau diterkam harimau, boleh dibunuh. Fayakunu birifkin, maka ada ianya membunuh, kalau perlu dibunuh, birifkin, dengan lembut, duna ta'dzibin, tanpa menyiksa, lil hayawani, bagi hewan. Bal nutaimuhu, bahkan kita memberi makan akannya hewan ini sebelum disembelih, ya. Hewan diberi makan dulu kayak kurban, wanastihi, ya. Wa huwa yaskin, ya.
dia mutaaddi wa nasqihi. Nah, wa huwa yut'imunu wa yasqin ya. Kalau nut'imu dari at'ama, kalau nuski naski dah jawabnya. Wa huwa yut'imun. Idza maridtu fa huwa yashfin wa huwa yut'imunu wa yasqin dalam Quran ya. Bal nut'imuhu, bahkan kita memberi makan akannya hewan, wa nasqihi, kita beri minum ya. Wa nurihuhu, kita tenangkan akan dianya hewan sebelum disembelih Ustaz. Jangan disiksa dulu. Wa nusinnu sanna wa nasunnus sikina, dan kita tajamkan akan pisau qabla dzabhi, sebelum menyembelihnya. Ini beliau merubah kelihatannya. Jadi khitab di sini, wala tazbah hayawanan amamal akhar. Janganlah engkau menyembelih akan seekor hewan di depan hewan yang lain. Benar. Kalau kita menyembelih hewan di depan hewan lain, katanya kita menyembelih hewan itu 2 kali ya. Pertama ketika melihat temannya disembelih. Bahkan ngasah pisau aja dilarang, kita asah di depan hewan. Wa idza qatalna namlatan, bila kita membunuh akan satu semut ketika perlu dibunuh, au dzubabatan, atau seekor lalat, fala nu'adzibha, atau fala nu'adzibuha, maka tidak kita siksa akannya semut lalat. Bal nadribuha, tetapi kita pukuli akan dia, darbatan qawiyah, sekali pukul yang kuat, fatamutu, maka mati ia bila ta'dzibin, dengan tanpa disiksa. Faidatun, ini satu faedah, al-ihsanu yakunu bihasabi kulli syai'. Bermula berbuat baik itu adanya dengan sekira-kira segala sesuatu. Artinya setiap sesuatu itu beda cara ihsan di sana. Fa ihsanu shalah iqamatuha kamilatal arkan. Maka berbuat baik kepada salat itu, atau maka berbuat baik bagi salat itu melaksanakannya salat dalam keadaan sempurna segala rukun, syarat dan sunnah. Mudah-mudahan ini bisa jadi hal ya. Karena idhofah lafzi kamilatal arkani. Asalnya kamilatal arkana. Ya. Atau asalnya kamilatul arkanu kalau lazim kan, dalam keadaan sempurnalah oleh rukun, syarat dan sunnah-sunnahnya. Sekarang diidhofahkan. Wa ihsanul Qur'ani qira'atuh, dan berbuat baik terhadap Quran itu qira'atuh, membacanya Quran, wa tartiluhu, mentartilnya Quran. Tartil baca juga, cuma baca secara khusus pelan-pelan. Wa tadabburu, itu mentadabbur dalam ayat-ayatnya, maknanya berusaha memahami ayat Quran. Wa husnu sauti, dan memperbagus suara. Wal ihsanu ilal ahli, adapun berbuat baik kepada keluarga itu riayatuh, menjaga mereka, wa himayatuh, melindungi mereka. Wa ihsanu tajar, adapun kebaikan seorang pedagang itu amanatuhu, keamanahannya, wa sidquhu, kejujurannya pedagang, wa adamul ghashi, tidak menipu. Wa ihsanu linnabat, adapun berbuat baik bagi tumbuhan itu bisaqihi, dengan menyiramnya. Ya, jadi kita punya kebun nggak disiram, ini melanggar juga Ustaz, melanggar ini. Wa hifdhihi, dan menjaganya itu tumbuhan minat talaf, dari rusak. Aneh juga ya, jamak muannas. Oh, bukan jamak muannas kelihatannya. Dapat memang ada atanya, makanya pakai dhamir mudzakkar, bisaqihi, bukan saqiha. Nabatun ya. Nabatun memang ada atanya. Nabat. Ma yustafadu minal hadis, ini adalah sesuatu yang bisa diambil faedah dari hadis. Yang satu, al-ihsanu fil amali yakunu bi itqanih. Adapun berbuat baik dalam pekerjaan ada ia dengan itqan, dengan melakukan pekerjaan itu secara sempurna. Nah, ini tukang, kalau bertukang, tukangnya serius ya kan? Nggak ada penipuan. Al-ihsanu fi kulli syai' birrifqi wa rahmah. Adapun berbuat baik dalam segala sesuatu itu dengan cara lembut dan berkasih sayang terhadap sesuatu. Yang ketiga, ada mudharbil hayawani wa idza'i. Yang ketiga, poin yang ketiga, tidak menyakiti hewan, tidak memukul hewan, tidak menyakitinya. Yang keempat, lam yukallifnallah, tidak membebani akan kita oleh Allah bima la nutiqu, dengan sesuatu yang kita nggak sanggup, fala nukallif, maka janganlah kita memberatkan, atau la nafi fala nukallifu, maka kita pun tidak memberatkan ghairana, akan selain kita, bihi, dengan sesuatu yang ia tidak sanggup. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u. Nah, itu hadis lagi Ustaz. Husnul khuluq. Kembali ke Ustaz Asad. Nah, lanjut Ustaz Asad. Hadis ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsamina asyara, husnul khuluqi. Hadis yang ke-18 tentang bagus akhlak. An Abi Dzar Jundub
bin Junadah. Diriwayatkan daripada Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman. Siapa Abi Abdurrahman? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anhuma radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kerjakanlah akan keburukan akan kebaikan. Susuli biar lebih mantap. Iringi juga boleh. Iringilah keburukan akan kebaikan. Niscaya menghapuskan ianya kebaikan akannya keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang bagus. Telah meriwayat akannya hadis oleh At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, dan berkata ianya At-Tirmidzi, dianya hadis itu hadis yang hasan. Wa fi ba'dhi naskhi hasanun sahihun, dan di dalam sebagian nasakh yang lain itu diibaratkan dengan hasanun sahihun. Nusakh. Hasan. Kita baca ba'dhin nusakhi, jamak dari nuskhatun ya. Ya, menjadi baca naskhi je boleh. Ina wadan jamak taksir ni fi'lun hana ta. Enggak? Fu'al. Ghurfatun ghurafun. Lagi ya? Ya. Wa fi ba'dhin nusakhi ya. Ya, fi ba'dhin nusakhi. Lanjut. Rawiul haditsil awwali Abu Dzar. Perawi hadis yang pertama itu Abu Dzar. Nasabuhu wa Jundub bin Junadah. Nasabnya Abu Dzar, dianya Abu Dzar itu Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Waqiyah bin Haram bin Ghaffar. Kunyatuhu, ini kunyahnya Abu Dzar. Abu Dzar Atau langsung juga boleh kan? Kunyahnya itu Abu Dzar. Kunyahnya Abu Dzar yaitu Abu Dzar. Abu Dzar berarti itu kunyah. Wa kana lahu waladun yusamma Dzar. Wa qad mata fi hayati abihi. Dan ada baginya Abu Dzar itu anak yang dinamakan akan Dzar. Ya. Dan sungguh telah wafat ianya anak pada hidup ayahnya Abu Dzar. Ayahnya anak. Meninggal. Pada hidup ayahnya anak. Artinya Abu Dzar masih hidup, anaknya udah meninggal duluan kan? Mati ianya anak pada hidup bapaknya. Terus? Ya. Islamuhu, keislamannya Abu Dzar. Qala Abu Dzar, ana khamisul islami. Berkatalah Abu Dzar, aku orang yang kelima masuk Islam. Ya. Waraja'a ila qaumihi thumma hajara ila al-Madinati ba'dal Khandaqi. Dan kembali ia Abu Dzar kepada kaumnya Abu Dzar, kemudian hijrah ianya Abu Dzar ke Madinah setelah perang Khandaq. Sifatnya Abu Dzar, kana asdaqan nasi lahjatan. Ada ia Abu Dzar itu yang paling jujur manusia nisbah bahasa. Wa azhadan nasi, dan yang paling zuhud manusia. Aliman, lagi yang alim. Qawiyal hifdi, lagi yang kuat hafalan. Jadi dan tawakkuli 'alallahi, lagi yang kuat bertawakal kepada Allah. Sabiran 'alal bala'i, lagi yang bersabar di atas bala. Wa kana muhamiyan 'anil fuqara'i, dan ada ianya Abu Dzar itu yang melindungi bagi orang-orang fakir. Amaluhu, amalannya Abu Dzar,
Nashrul Islami fi qaumihi, menyebarkan Islam kepada kaumnya Abu Dzar. Wa jaa bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muslimina, dan datang ianya Abu Dzar dengan mereka kaum kepada Rasulullah, hal keadaan mereka kaum itu yang telah masuk Islam. Ya. Wa kana mudafi'an an huquqil fuqara'i wal masakin, dan ada ianya Abu Dzar itu yang membantu terhadap hak-hak fakir dan orang-orang miskin. Wa huwa awwalu man yantuhan. Hayya. Wa huwa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyyatil Islam, dan dianya Abu Dzar itu seawal-awal orang yang memberi penghormatan akan Rasulullah dengan penghormatan Islam. Iya. Kayaknya maksudnya duluan membaca Assalamualaikum kali ya yang pertama. Masya Allah ya. Baru dengar ini. Yang pun tak bisa lima. Ya. Rawa Ya. dalam meriwayat dianya Abu Dzar akan 281 hadis. Wafaduhu, kewafatannya Abu Dzar, tuwfiya Rabazati. Tuwfiya birrabazati, diwafatkan dianya Abu Dzar di Rabazah. Ya. Pada tahun 32 Hijriah. Wa shalla alaihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wa jama'atun min ahli al-Kufati, dan salat jenazah di atasnya Abu Dzar oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan oleh jamaah daripada penduduk Kufah. Ar-rawi tsani, perawi yang kedua yaitu Mu'adz bin Jabal. Nasabuhu, nasabnya Mu'adz bin Jabal, dianya itu Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansariyu wal Khazrajiyu, dia orang Ansar dan suku Khazraj. Ya. Islamuhu, keislamannya Abu Dzar, Mu'adz bin Jabal. Gimana? Keislamannya Mu'adz. Keislamannya Mu'adz bin Jabal. Aslama wa umruhu samaniya asyarata sanatan. Masuk Islam ianya Mu'adz bin Jabal padahal usianya 18 tahun. Ya. Waqad syahada bai'atal aqabah, dan sungguh hadir ianya Mu'adz bin Jabal akan bai'ah aqabah. Ya. Jihadnya Mu'adz bin Jabal, syahada badaran wal ghazawati kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadir ianya Mu'adz akan perang Badar dan perang-perang seluruhnya perang-perang beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Mu'adz bin Jabal kana syadidal ilmi, ada ianya Mu'adz bin Jabal itu yang banyak ilmu. Wa huwa a'lamu sahabati bil halali wal harami, dan dianya Mu'adz bin Jabal itu yang paling alim di antara sahabat tentang halal dan haram. Muhaban qanitan lillahi, lagi yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ya. Muhaban kayaknya ini isim maf'ul, Ustaz. Muhaban disegani orang barangkali ya. Disegani dengan isim maf'ul tadi. Iya. Atau tapi nanti harus dilihat ya dari haba. Kayaknya isim maf'ul, Ustaz, ada mimnya. Ya. Haba yahibu haibah, kan hebat, Ustaz. Ya kan? Apa maksudnya bukan hebat, apa bahasa kita? Ya disegani lah. Orang menyegadinya, tapi beliau juga taat kepada Allah. Bukan berarti mentang-mentang disegani orang, beliau nggak takut kepada Allah. Kelihatannya, Ustaz, tapi nanti coba kita cek. Lanjut, Ustaz. Ya, cocok mana dah? Cocok Muhammad disegani orang. Ya. Qanitan lillah, lagi yang taat kepada Allah. Wahibbullah wa rasulahu, mencintai ianya Abu Dzar akan Allah dan Rasulnya Allah. Wa kana haliman, dan ada ianya Abu Dzar itu yang sangat penyabar. Ketukar lagi ini. Mu'adz.
buat sabrumu ba Abu Dhar. Ruh tajuk di wakana dan ada ianya Mu'ad bin Jabal haliman itu yang sangat sabar, syadid as-sakhai wal haya'i, lagi yang kuat pemurah di kedermawanannya, wal haya dan sangat malu. Dermawan lagi pemalu. Bentar, sampai mana? Mana? Oh ya. Ustaz sampai syarah baca, nanti diganti sama Ustaz Satria. Lanjut. Amaluhu, segala amalannya Mu'ad bin Jabal. Arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ghuswati Tabuka ilal Yamani mu'alliman lin-nasi wa qadiyan. Wa kana mustasyaran li Umar bin Khattab wa ishtaghala bi ta'limin nasi. Mengutus akannya Mu'ad bin Jabal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Tabuk ke Yaman. Mu'alliman, hal keadaan Mu'ad bin Jabal itu sebagai pengajar bagi manusia, wa qadiyan dan qadi. Wa kana mustasyaran, dan ada yang Mu'ad bin Jabal itu mustasyar, penasehat. Ya, teman musyawarah atau penasehat. Li Umar bin Khattab, bagi Sayyidina Umar bin Khattab. Washdawala, dan menyibukkan diri ianya Mu'ad bin Jabal bita'limin nasi, dengan mengajarkan manusia. Telah meriwayatkan ianya Mu'ad bin Jabal akan 157 hadis. Wafatuhu, kewafatannya Mu'ad bin Jabal. Tuwfiya bi nahiyatil ardani fi ta'uni amwasin. Diwafatkan dianya Mu'ad bin Jabal di daerah Ardan. Urdun. Urdun. Di daerah Urdun. Ya. Fi ta'un amwas. Ya. Pada ta'un amwas. Memang ini nama penyakitnya, Ustaz. Ada musim ta'un amwas dulu namanya. Ya, ta'un amwas apa, Pak? Ya. Wabah amwas. Ya. Pada wabah amwas pada tahun 18 Hijriah. Wa umruhu, dan usianya Mu'ad bin Jabal yaitu 33 tahun atau 36 tahun. Masya Allah, masih muda banget, Ustaz. Meninggal? Masya Allah. Dikit lagi. Ma'anil mufradati, makna kosakata hadis di atas. Yang pertama, ittaqillaha, khufa minallah. Enggak, khafa ya khafu, kata-kata. Khaf. Khafa ya kan ya khufu. Khafa ya khafu. Khafa ya. Khaf minallah. Khaf minallah. Arti ittaqillah, takutlah kepada Allah. Haitsu ma kunta, artinya aina ma kunta, di mana saja kamu berada. Artinya afil. Ya. Kerjakan olehmu. If'al berarti. If'al kan muta'addi, fa'ala muta'addi kan? If'al, lakukan olehmu. Ini dapat sesuai dengan adabnya. Ini. Benar. Adabi muta'addi, ya kan? Kalau taba'a kan lazim kan? Jadi adabi, tapi af'il nanti. Oh, jadi dapat maf'ul ji dua, memang af'il. Maf'ulnya dua soalnya. Nah, kalau fa'ala muta'addi kepada satu maf'ul. Ya. Af'il. Af'il. Kerjakan olehmu. Ya. As-sayyata artinya az-zamba, dosa. Tamhuha artinya tamsahuha. Menghapus ianya kebaikan, akannya kejahatan. Khalif artinya amil. Bergaul olehmu. Perlakukan olehmu. Bermuamalah lah kamu ya. Khalik, amil. Ya. Khuluqa artinya suluka husnin, menempuh kebaikan. Atau perilaku baik. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin tadi ya. Khuluq, apa makna khuluq? Sulukin hasanin, perilaku yang baik. Ya. Titik. Masya Allah. Masya Allah, ini udah mantap. Jadi ulang. Lanjut. Kembali ke Ustaz Satria. Ustaz, Yayat mau baca apa gimana? Nyimak saja, Kiai. Masya Allah, berkah Ustaz. Nah, kembali ke Ustaz Satria.
Bismillahirrahmanirrahim. Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisi ila tariqin najati min adabid dunya wal akhirati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita dalam hadis tersebut kepada jalan keselamatan dari siksa dunia, adab dunia dan akhirat. Wa ila tariqi sa'adati fid dunya wal akhirat. Dan Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita untuk jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yaitu amrun bil khaufi minallahi bi ayyi makanin wa zamanin. Sebuah perintahan untuk takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Allah Ta'ala muhitun bina, alimun bi ahwalina, muraqibun li jami'i af'alina. Allah Ta'ala itu yang meliputi kita, lagi yang maha mengetahui tentang keadaan kita. Muraqibun li jami'i af'alina, lagi yang mengawasi semua pekerjaan-pekerjaan kita. Wa nahnu muhasabuna 'alaiha, dan kita semua akan dihisab atas segala sesuatu tersebut. 'Alaiha terhadap alaiha di situ kembali ke mana ya? Ahwal af'al itu ya. Nah, Ustaz. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaklah kamu ikutilah, iringilah keburukan itu dengan kebagusan, dengan kebaikan. Karena kebaikan tersebut bisa menghapus kejelekan. Idza fa'alta dhanba fa'asri bil audati ila Allah. Apabila engkau melakukan suatu dosa, fa'asri bil audati ila Allah, maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Fastaghfirhu dan hendaklah kamu meminta ampunan kepadanya. Tuqarribu ilaihi bi fi'lil khairi wal hasanat. Dan engkau Taqarrub biasa. Ya. Fi'il amal atau gimana? Fi'il mudhari kelihatannya. Oh, fi'il mudhari. Oh, enggak, fi'il amar. Fastaghfirhu wa taqarrab. Taqarrub ilaihi bi fi'lil khairi wal hasanat. Dan mendekatlah kepadanya Allah bi fi'lil khairi wal hasanat, dengan melakukan kebaikan dan kebaikan. Ya. Fa innahu ta'ala rahimun sawfa yamhu ma martakabta min dunubin. Karena sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha pengasih lagi maha penyayang pengasih. Yeah. Pengasih. Sawfa yamhu martakabta min dunubin. Kelak ia akan menghapus apapun yang kamu lakukan daripada dosa-dosa. Wa babu taubati maftuhun laylan wa naharan. Dan pintu taubat terbuka siang dan malam. Wa rabbuna wa tawwabur rahim. Dan Tuhan kami adalah yang maha menerima taubat, dan maha penyayang pengasih. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau memperlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Amrun bi husnil muamalati wasuluk. Ini adalah perintah untuk melakukan memperlakukan dengan baik. Gimana Ustaz? Husnil muamalah, dengan baiknya muamalah sosial, wasuluk. Dan suluk itu menjalani hidup. Suluk sebenarnya menjalani hidup. Nah ya, menjalani hidup ma'anasi bersama orang-orang. Ya. Fajahid nafsaka, hendaklah kamu jahilin bersungguh-sungguh. Perjuangkan olehmu akan dirimu, atau perangi akan nafsumu juga boleh. Perangi olehmu akan nafsumu, nafsaka. Perangi olehmu, perangi nafsumu. Wahadzibha, bersihkan. Wahadzibha, dan bersihkanlah nafsumu. Hatta tusliha, sehingga kamu bisa memperbaiki jami'at tasarrufati wa af'ali. Semua tasarrufat itu kegiatan, kita artikan biar gampang. Kegiatan-kegiatanmu wa af'ali, dan
perbuatan-perbuatanmu. Bidzalika yuktabu lakal qabulu wal khairu was-sa'adatu. Oleh karena itu ditulis atau gimana Ustaz? Dengan demikian ditetapkan bagimu penerimaan dan kebaikan dan kebahagiaan. Ya. Gitu Ustaz. Ya, dikit lagi Ustaz. Faidatun, ada sebuah faidah min husnil khuluqi, dari baiknya akhlak. Yang pertama, basyasyatul wajhi, yaitu wajah yang berseri. Ya. Dan al-hilmu wa tawadu, yaitu sangat penyabar dan bertawadu, rendah hati. At-tawadudu ilan nasi, yaitu menyayangi orang-orang. Ada musuhudin, ada musuhidoni, tidak suudzon kepada orang lain. Faful ada anhum, mencegah hal-hal yang menyakiti mereka, yang dapat menyakiti mereka. Dikit lagi selesai. La yustafadu minal hadisi, sesuatu yang bisa dapat diambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, al-muslimu murakabun murakibun lillahi ta'ala fi jami'i hayati. Orang Islam itu yang diperhatikan, yang diawasi oleh Allah di jami'i hayatihi, di semua kehidupannya. Nah, ini kalau tadi murakib. Jadi murakib kita artikan orang Islam itu murakib, dia yang selalu memperhatikan bagi Allah, merasa diawasi Allah, itu kan? Selalu merasa diawasi. Yang kedua, fi'lul hasanati yudhibus sayyi'ati. Yang kedua, melakukan kebaikan itu dapat menghapus kejelekan-kejelekan. Karena fanurut ta'ati yubaddidutul matal maksiat. Karena cahaya ketaatan itu bisa menghapus gelapnya maksiat. Ya. Yubaddid itu benar ya Ustaz? Ya, meremukkan, menghancurkan, benar, dan menghilangkan. Yang ketiga, suratut taubati ilallah, cepat-cepat taubat kepada Allah. Yang keempat, al-akhlaqu asasun qiyamul hadaratil insaniyati. Itu akhlak itu adalah pondasi menegakkannya hadarah, kemanusiaan. Ya. Manusiawi. Akhlak itu pondasi tegaknya peradaban manusia. Peradaban manusia. Masya Allah. Baru titik Ustaz. 2 hati saja Ustaz. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi